kalau kayak kebanyakan tugas itu tuh kakak bisa sering ganggu gitu Iya, banyak tugas, terus kemudian ada masalah internal diri saya juga buat tersering ganggu. Selanjutnya, pernahkah Anda memahami pola tidur atau tingkat aktivitas fisik yang mempengaruhi gejala GERD? Kalau memahami sih karena ini ya begadang karena tugasnya banyak, jadi tidurnya nggak ngantuk, kemudian ritme tidurnya berubah. Kalau GERD itu kan disarankan tidur di bawah jam 10. Tapi kan karena saya ini mahasiswa ya, saya tidur itu di atas jam 10, terkadang jam 12, jam 1, atau bahkan sampai jam 5 subuh seperti itu. Itu kan sangat nggak enak di badan, jadi badan itu langsung besok paginya ketika saya bangun tidur badannya langsung terasa seperti kembung gitu. Berarti menderita GERD itu nggak bisa ini ya Kak, bergadang ya? Ya, tidak bisa begadang. Aktivitas fisik gitu kayak apa? Kayak misalnya kakak kebanyakan berdiri, jalan atau gimana itu juga bisa memicu GERD. Kalau aktivitas fisik memang ada yang memicu ketika aktivitas itu terlalu berat. Seperti misalkan sebenarnya GERD itu kita boleh olahraga ya, tapi ketika olahraga itu sudah benar-benar tidak sesuaikan dengan kapasitas dan kesehatan saya, itu malah menjadi sebuah hal yang tidak enak buat saya, jadi kayak malah jadi pemicu. Jadi saya tuh setiap mau berolahraga itu harus konsultasi dulu dengan dokter saya. Dok, baiknya saya ini olahraga dalam satu hari, olahraga apa yang sesuai dengan penyakit yang saya derita ini, kemudian durasinya berapa menit, kemudian saya harus lakukan ini berapa minggu sekali, seperti itu. Jadi aktivitas fisik juga yang mempengaruhi ya. Selanjutnya, pernahkah Anda mencoba mengubah pola tidur atau aktivitas fisik? Dan apa efeknya terhadap gejala GERD tersebut? Kalau mengubah tentunya pernah ya, karena siapa sih yang nggak ingin sembuh dari GERD, karena GERD ini ya penyakit yang cukup melelahkan ya, lumayan rewel ya, dikit-dikit kambuh. Kalau mengubah sih saya sangat, sampai sekarang saya tetap berusaha mengubah ya. Kalau terkait jam tidur saya sangat berusaha sekali untuk manajemen waktu. Jadi saya itu di malam hari jam 9 itu saya sudah masuk kamar, saya sudah membereskan kamar saya, karena saya yakini bahwasanya ketika ruang tidur saya itu berantakan, itu malah memicu stres. Jadi saya sebelum tidur saya membereskan kamar saya, kemudian saya journaling, saya membaca buku, entah itu 1 halaman atau 2 halaman. Kemudian kalau memang keadaan sangat menekan, saya lakukan meditasi seperti itu. Itu ada efeknya nggak? Kalau efek tentunya ada ya, karena itu membuat tubuh lebih rileks untuk tidur, jadi tidur lebih enak. Kemudian aman juga tidur, kalau kita tidur kan itu sel-sel kita sedang diperbaiki ya, besok pagi jadi bangunnya terasa lebih sehat, lebih segar, seperti itu. Nah, tadi kakak ada bilang kalau orang GERD itu nggak bisa yang terlalu begadang dari jam 10 kan ya. Terus ada nggak tuh kak kayak jam tertentu yang kayak untuk bangun tidurnya itu tuh lebih baik bangun jam berapa seperti itu, atau ada efektivitas tidurnya untuk yang baik untuk penyakit GERD itu baiknya seperti apa gitu? Kalau untuk tidur itu baiknya di jam 10, di bawah jam 11, jangan sampai melebihi jam 11, dan tidur itu harus cukup. Jangan sampai tidur nggak cukup, jadi tidur itu harus 8 jam sehari, seperti itu. Dan kakak sudah menerapkan itu tidak ya biasanya? Kalau menerapkan ketika saya tidak punya tugas, itu sudah saya terapkan. Tapi kalau memang situasi tidak memungkinkan, saya rasa sangat sulit. Oke, jadi tugas ini lumayan sangat berpengaruh ya dalam kakak pola hidup kakak gitu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh